wabarakatuh. Ketemu lagi. Iya, jawab dulu ya. Ya, ketemu lagi sama Ibu ya di sini di kelas ini, kelas 7 mata pelajaran akidah akhlak. Nah, untuk pembelajaran pagi ini sebelum belajar, Ibu mau sapa dulu ya. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, semuanya baik ya. Alhamdulillah baik, Bu. Iya, terima kasih. Begitu, Bu. Iya. Nah, sebelum belajar kita harus berdoa dulu ya, biar pelajarannya lancar, ilmunya juga bermanfaat untuk kalian ya. Berdoa dimulai. Di dalam hati, berdoa di dalam hati dimulai. Amin. Selesai. Yuk, Ibu absen dulu ya. Di sini semuanya hadir semua kan? Siapa yang nggak hadir? Maksum, ada Maksum? Hadir, Bu. Hadir. Iya. Siti Solihat ada? Oh, ada. Ada ya? Hadir ya semuanya? Ya. Ya. Nah, oke, sebelum kita belajar kita harus semangat dulu ya. Semangat di pagi hari, karena pembelajaran pagi hari pastinya harus paling semangat. Karena kan sudah sarapan, sudah sudah mengisi tenaga juga. Nah, ya, coba masih ingat gak pembelajaran yang minggu lalu? Dimulai, Bu. Keteladanan Nabi Sulaiman yang mendapati pasukan semut dengan jelas ya. Nah, nanti ada Nabi Sulaiman itu bertemu dengan pasukan semut seperti apa. Nah, kemudian nomor 2 menjelaskan kisah keteladanan Nabi Sulaiman juga sebagai pemimpin yang tegas, bijaksana saat menegur burung hudhud. Nih, ada kisah burung hudhud juga nih ya. Nah, kita lihat. Kemudian yang ketiga menganalisis keteladanan Nabi Sulaiman saat berhadapan dengan Ratu Balkis. Nah, ada kisah Ratu Balkis juga di sini. Nah, kemudian baru kita akan ke pembelajaran utama ya, yaitu kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Di mana di sini kalian anak-anak coba pahami dan simak video yang akan Ibu putar nih. Jadi ini adalah video yang Ibu putar yang kalian harus simak, perhatikan ada cerita apa aja di dalamnya gitu ya. Nanti kalian coba berdiskusi dengan teman-temannya tentang keteladanan kisah Nabi Sulaiman ini. Nah, sebentar ya. Bentar dulu. Coba disimak baik-baik anak-anak. Iya, Ibu. Seru ya. Sudah dicatat apa-apa yang pentingnya? Sudah tahu mau apanya? Sudah. Ibu. Ya. Nah, coba lihat ke sini nih. Di sini ada pembagian kelompok ya. Kalian sudah melihat videonya tentang keteladanan Nabi Sulaiman ya. Nah, sekarang kita akan pembagian kelompok. Kelompok diskusi. Tahapannya sama Ibu udah dibagi ya, udah dibagi kelompoknya. Coba bagi kelompok harus menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok harus beranggotakan 3 atau 4 orang ya, karena di sini ada berapa orang? Ada 10, ada 11 orang mungkin ya. Ya. Kemudian setiap kelompok memiliki pokok bahasan diskusi sebagai berikut. Nih, sudah ditentukan oleh Ibu nih bahasannya. 1 yang harus didiskusikan, bahasan yang ke-1, kelompok 1, kisah keteladanan Nabi Sulaiman saat mendapati pasukan semut. Ya. Betul. Terus yang kedua, bahan diskusinya tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman
sebagai pemimpin yang tegas dan bijaksana saat menegur burung hudhud yang kurang disiplin. Ya. Dan yang ketiga, pokok bahasannya apa? Kelompok 3, Nabi Sulaiman saat berhadapan dengan Ratu Bilqis. Ya. Pinter. Udah kelas 7 harus sudah pinter, harus sudah bisa. Karena nanti ada naik kelas 8, kelas 9, semuanya semakin harus sudah mahir ya. Berdiskusi, memecahkan masalah, mata pelajaran apapun kalian nanti harus bisa ya. Biar menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat juga. Kemudian ini ada lembar kerjanya nih. Ada lembar kerja pesertanya. Untuk LKPD-nya di sini ada gambar. Nah, mari berdiskusi. Lihat di sini. Perhatikan gambarnya, ada gambar ke-1, ke-2, dan ke-3. Coba gambar ke-1 itu tentang apa ya? Ya, Bu. Yang tahu? Iya, gambar ke-1 tentang apa ya? Siti Nurjana ini tentang apa? Coba. Gambar ratu. Tentang menyayangi hewan, Bu. Iya, siapa itu? Maksudnya itu Nabi Sulaiman sedang melihat burung apa ini? Burung hudhud. Ya, burung hudhud. Ya, betul, pintar. Terus yang kedua, yang sampingnya itu istana ya. Ada siapa? Nabi Sulaiman. Sulaiman Ibu. Beserta pasukannya. Balqis. Dan Ratu Bilqis. Iya, betul, siapa itu tadi? Hebat. Ratu Bilqis. Kemudian yang ketiga, yang paling bawah itu tentang apa? Ada pasukan sedang Nabi Sulaiman dengan pasukan semut. Nah, itu ya yang harus kalian diskusikan. Coba apa aja kisah keteladanan yang akan kita ambil dari gambar 1 untuk kelompok 1, gambar 2 untuk kelompok 2, dan gambar 3 untuk kelompok 3. Ya. Nah, setelah kalian berdiskusi, terus sudah mengetahui apa saja keteladanan Nabi Sulaiman, nah baru disimpan dan ditulis di sini. Nanti Ibu bagikan ya itunya, lembarannya. Nih, dituliskan ada nomor, ada kelompok 1, ya, ceritanya bagaimana, kemudian keteladanan atau kesimpulannya yang bisa diambil seperti apa. Coba ya nanti ya didiskusikan. Ya, silahkan berdiskusi dulu semuanya. Boleh. Ibu kasih waktu berapa ya? Ya, Ibu. 5 menit cukup ya? Kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Boleh. Sudah? Gimana? Sudah, ada yang susah nggak? Coba boleh bertanya ke Ibu kalau ada yang susah. Ada yang belum dipahami? Boleh bertanya. Sudah paham ya semuanya ya? Cara mengisinya sudah paham ya? Iya, pinter. Pinter. Anak-anak sekarang harus sudah pinter. Kelas 7, nanti naik kelas 8, harus sudah pinter ya. Nah, sudah ya semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, ya. Ya, sudah. Nah, sebelum kita ke kesimpulan dan kesimpulan dari kisah keteladanan Nabi ya, kita ke refleksi dengan ice breaking dulu. Coba waktu minggu kemarin Ibu sudah ngasih tahu kalau hari ini kalian harus membawa HP ya. Nah, kenapa nih membawa HP? Nah, minggu kemarin ada yang bertanya kenapa Ibu harus bawa HP. Nah, sekarang Ibu kasih tahu yang kenapa harus membawa HP, handphone. Handphone itu selain untuk digunakan menelpon, berkomunikasi, itu bisa untuk apa? Untuk bermain, belajarnya tapi dengan yang bermanfaat ya. Nah, coba siapkan handphonenya. Ya, dilihat di sana ada Google Chrome. Coba dilihat Google Chrome-nya ada nggak? Ada, Ibu. Nah, iya pinter. Coba di Google Chrome-nya kalian ketik mentimeter.com. Itu namanya mentimeter.com. Ibu juga ya. Kita kembali lagi ke sini. Pinter.
Coba kita kembali ke sini dan kita lihat literasi dari Ibu. Kisah Nabi Sulaiman itu ada di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Sulaiman disebut dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Ada 16 kali ternyata kisah Nabi Sulaiman yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada di surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anbiya, An-Naml, Saba, dan Quran surat. Tapi katanya itu tidak seperti Nabi Sulaiman. Dia tidak sebijaksana Sulaiman, sepintar Sulaiman gitu. Makanya waktu itu Nabi Daud hanya memerintahkan kepada Nabi Sulaiman untuk menjadi penerusnya. Katanya itu bernama Abashalum namanya gitu ya. Tapi dia mempunyai sifat yang iri, dengki seperti itu. Makanya Nabi Daud tidak berani untuk memberikan tahtanya kepada siapa namanya Absalom itu gitu ya, Absalom namanya. Nah, akhirnya dikasihlah kepada Nabi Sulaiman sehingga beliau menjadi raja yang sangat bijaksana, adil, dan juga sangat rendah hati ya. Pasti semuanya udah tahu kan ya tentara-tentara Nabi Sulaiman. Oh iya, tentara Nabi Sulaiman itu ada sebangsa hewan, ada jin dan juga manusia. Ada di dalam surat apa? Surat apa? Naml. Ayat 18. Bisa ya kalian bacakan? Iya, siap. Kemudian ada juga kisah Nabi Sulaiman bersama burung hudhud yang tadi sudah ada. Apa sih kisah Nabi Sulaiman yang burung hudhud itu? Iya, yang burung hudhud melihat mengamati dari jauh kerajaan Ratu Balkis dan melaporkan kepada Nabi Sulaiman ternyata ada kerajaan lain katanya gitu yang menyembah matahari. Akhirnya Nabi Sulaiman Tanpa mengganggu juga. Kita harus menyayangi hewan tanpa menyakiti. Betul sekali, hebat. Jadi sudah bisa ya memaknainya atau keteladanannya apa dengan tentang kisah dengan semut. Coba sekarang kelompok 2 tentang apa yang kelompok 2 itu tentang seorang Raja Sulaiman, seorang raja. Siapa nih kelompok 2 yang mau mewakili? Anam, Khairul Anam, atau Siti Munifah boleh? Menjadi orang yang sukses, terus bijaksana. Iya betul, menjadi orang yang sukses dan bijaksana. Betul sekali, hebat. Nah, 100, kelompok 1 sudah 100, kelompok 2 sudah 100. Kelompok 3 bagaimana diskusinya? Boleh sama siapa? Ade? Alek, boleh? Betul. Iya, meskipun memiliki kekayaan yang melimpah gitu ya, tetap harus dermawan dan rendah hati. Nah, betul sekali. 100, jadi semuanya dapat nilai 100 ya. Seperti itu ya, sudah paham ya tentang kisah Nabi Sulaiman. Terima kasih anak-anak sudah mau belajar di pagi hari ini dengan semangat bersama Ibu ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Nanti diskusinya dikumpulkan saja di depan meja ya. Nanti sama Ibu dinilai semuanya. Kalau begitu nanti kita bisa diskusi lagi ya dengan materi-materi yang lain. Coba pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini dan masa depan. Terima kasih ya semuanya. Ayo kita baca semuanya, baca penutup, doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Sekian dari Ibu. Silahkan boleh istirahat dulu ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi